ini sangat fatal ya. Sebelum dia kaya, dia rajin beribadah. Setelah dia kaya, dia tinggalkan semuanya. Tinggalkan sholat, tinggalkan puasa ya. Yang menjadi fatalnya lagi ya, kalau meninggalkan sholat mungkin masih diberikan rezeki ya. Ini kewajiban yang hanya dilakukan 1 tahun sekali ya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dia tidak pernah setelah itu, dan hingga sampai dia jatuh meskipun dia tidak pernah ya. Bahkan dia sudah sholat kembali, tapi dia puasa tidak pernah puasa karena katanya capek kerja jadi ini ya. Meskipun dia sudah sholat, tapi dia tidak berpuasa, teman-teman. Capek, dia berkata capek, kerja saya kesal, lelah, capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih dimanapun kalian berada. Tentunya Mr. X selalu mengucapkan ya kata syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mengatakan syukur alhamdulillah. Meskipun kondisi kalian sedang sakit, kalian tetap mengucapkan syukur alhamdulillah, karena sakit kalian masih diberikan kekuatan ya, masih diberikan rezeki, masih diberikan kehidupan, gitu teman-teman. Dan ini teman-teman, ini kisah di sini sangat memilukan ya, ditemukan beberapa bulan yang lalu dan sekarang sudah dibongkar ya. Di sini ada rumah panggok ya, di sebelah sini tadinya rumah panggok ya, karena penghuninya sudah tiada jadi dibongkar ya. Dan di sebelah sini ada kolam ya, kecil-kecilan ya. Ini ada tanaman peninggalan dari almarhum, karena almarhum ini meninggal sungguh menyedihkan ya. Kondisinya itu ditemukan oleh warga kurus kering. Jadi tempat ini memang terpisah satu-satunya dari desa ya, jadi agak terpencil. Dan tanah ini ternyata setelah ditelusuri bukan tanah milik beliau, tapi tanah milik orang lain yang tidak terpakai dan dirawat oleh beliau. Terkenalnya orang itu ya teman-teman ya, beliau itu adalah orang yang rajin bekerja, giat bekerja, tapi naas. Setelah divisum, dia itu meninggal karena kelaparan ya. Kelaparan. Jadi ini aneh. Kenapa kelaparan? Ya kita bisa dilihat ya. Ini ada pohon, bukan pohon ya, buah cabai ya. Buah cabai di situ ada juga. Dan di sini sumber makanan banyak ya, kayak ini juga ya. Ini ada namanya apa ya? Kalau di Jawa itu biasanya namanya the gendot ya, gendot gitu teman-teman ya. Ini kayaknya baru ini. Kalau yang ini baru ya. Kalau gendot sudah ditinggal beberapa bulan sudah nggak segede ini ya. Dan di sana masih sangat rimbun ya. Dia itu hanya tinggal sebatang kara. Tadinya itu bersama istrinya, tetapi beliau selalu kayak mendapatkan kekurangan gitu teman-teman ya, karena beliau ini nauzubillah min dzalik, kayak mungkin makanya sebenarnya banyak kata orang-orang, makanya banyak kadang setiap mampir ke rumah tetangga ya, tetangganya itu agak lebih jauh, beliau itu makanya itu kayak sering dikasih makan, bahkan ini, dan ini hasilnya pun kayak jarang dimakan sendiri, selalu dijual ya. Kayak ini ya, cabainya dijual ya, itu juga cabainya dijual. Jadi hasil buminya yang ada di sini dijual. Tapi naas hidupnya selalu miskin. Bahkan ya rumah panggoknya di sini ya, ini kalau hujan kan tergenang air ya. Rumah panggok yang di sini itu sudah sangat reot sekali teman-teman ya. Sampai kayak padahal kan bambu di sini ada, tapi kayak nggak bisa buat memperbaikinya. Ini kan lucu ya, padahal dia itu sudah hidup kayak primitif, tapi kok kayak miskin sekali hidupnya. Ini yang menjadi pertanyaan Mr. X itu, kenapa Mr. X datang ke sini, karena ya sesekali ya Mr. X itu ingin menguak apa yang ada di sini gitu. Baik teman-teman, mungkin kita akan mencoba melakukan ritual sedikit ya. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa Mr. X korek dari tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Tahu jitono. Saiki
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wujud. Mundur teman-teman, mundur. 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 Astagfirullah. Assalamualaikum. Siapa kamu? Kamu yang menghuni tempat ini? Rambut kamu agak panjang sedikit. Kamu gondrong. Ini. Kenapa? Kenapa kamu seperti ini? Oh. Jadi tadinya itu dulunya kamu hidup di kota. Karena kamu hidup di kota terlalu banyak hutang dan kamu terlilit hutang, jadi kamu memilih hidup di tempat kayak gini dan membawa istri kamu. Terus kemanakah istri kamu? Oh, sudah meninggal terlebih dahulu. Yang memakamkan siapa? Kamu sendiri, tanpa memberitahu warga? Oh, cara menguburnya gimana? Dimandikan? Oh, di sungai. Astagfirullahaladzim. Kasihan sekali ya. Kan kamu sudah meninggal. Tentunya kamu tahu dong penyebab kamu kayak gini itu kenapa. Astagfirullahaladzim. Murka. Semuanya murka. Memang agak kurus sekali ya teman-teman ya. Lihat ya. Jadi gini teman-teman ya. Ini dia mendapatkan kemurkaan kayak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau ini teman-teman, beliau tadinya itu orang yang berkecukupan ya. Berkecukupan dan pekerjaannya pun selalu lancar dan bagus gitu teman-teman. Tapi selama hidupnya ya, mungkin dulu dia ini orang baik, tapi mulai kesini karena dinaikkan dengan jabatan atau harta yang sedikit berlimpah ya, beliau sontak kayak karena uangnya banyak, dia mengambil banyak benda ya, karena mungkin jabatannya itu naik. Beliau kayak kalau orang keuangannya ataupun gajinya naik, tentunya pengeluarannya naik kan. Nah, karena sudah terbiasa naik, dia itu kayak sering berhutang untuk membeli ini, membeli itu, membeli ini, barang yang tidak konsumtif teman-teman, barang yang tidak kayak buat investasi, tapi untuk mubah kayak gitu loh. Kayak mungkin beli motor ini harganya sekian nih, beli ini beli itu, kayak yang mubazir ya. Kenapa beliau jadi miskin seperti ini? Tadinya itu orang yang tinggal di kota sukses gitu, ternyata sepele teman-teman. Tapi buat manusia biasa itu sepele, tapi buat Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Azza wa Jalla ini sangat fatal ya. Sebelum dia kaya, dia rajin beribadah. Setelah dia kaya, dia tinggalkan semuanya. Tinggalkan sholat, tinggalkan puasa ya. Yang menjadi fatalnya lagi ya, kalau meninggalkan sholat mungkin masih diberikan rezeki ya. Ini kewajiban yang hanya dilakukan 1 tahun sekali ya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dia tidak pernah setelah itu, dan hingga sampai dia jatuh miskin pun dia tidak pernah ya. Bahkan dia sudah sholat kembali, tapi dia puasa tidak pernah puasa karena katanya capek kerja jadi ini ya.
Meskipun dia sudah sholat, tapi dia tidak berpuasa, teman-teman. Capek. Dia berkata, capek. Kerja saya kesal, lelah, capek. Jadi dia tidak pernah berpuasa dan tidak pernah membayar fidyah. Iya. Sekarang kamu tahu kan, ya, yang dijanjikan. Kalau kamu mau merubah ya kepribadian kamu, ya keimanan kamu akan dirubah. Gak seperti ini. Jadi kamu meninggal kondisi kayak gini, merangkak karena saking laparnya kamu. Astagfirullahaladzim. Hasil kamu kemana? Oh, kalau bertemu orang yang kamu hutangi, langsung diambil semua karena hutangmu itu sangat banyak. Oh, pantas jarang makan ya. Ya kamu kalau udah hidup di sini jangan keluar. Kamu makan aja apa yang ada di sini. Nggak bisa. Kalau makan apapun yang ada di sini kayak banyak pantangannya. Oh iya ya. Daun singkong memang kalau orang yang memiliki darah tinggi itu nggak bisa ya. Kayak kangkung yang memiliki kolesterol tinggi nggak bisa. Jadi mungkin makanan di sini tuh kayak agak sulit ya. Oh, paling kamu hanya bisa makan kayak tempe gitu, tahu itu ya. Ya memang itu nggak bisa dibuat di sini ya. Oh, astagfirullah. Boleh saya bercerita? Astagfirullah. Jadi gini teman-teman ya. Beliau berkata ya, dia dikasih tahu setelah dia meninggal. Coba waktu itu beliau jangan meninggalkan puasa di bulan Ramadan, pasti beliau akan dikembalikan kejayaannya. Perlahan dikembalikan ya. Jadi buat kalian ya yang hidupnya masih kayak serba kurang terus, ingat bentar lagi ini kan bulan suci Ramadan ya. Kalian harus rajin-rajinlah berpuasa ya. Kalau bisa jangan sampai bolong ya. Apalagi kalau 1 bulan full nggak berpuasa, rezeki kalian bisa ditutup teman-teman. Karena itu wajib dikerjakan hanya 1 tahun dalam waktu 1 bulan. Astagfirullahaladzim. Oh, iya. Iya. Oh iya, baik. Gak bisa berlama-lama ya. Iya, baik. Iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya, Bapak. Baik. Iya, pesan Bapak kan saya sampaikan. Mudah-mudahan ya Bapak bisa segera diselesaikan cobaannya. Ini kan Bapak sudah ini. Ya teman-teman, kita bantu Al-Fatihah aja ya teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tidak bisa berlama-lama di sini teman-teman ya. Karena dia nggak kuat ya. Jadi tepat di atasnya ini ya. Ini kan menghadap sebelah sana barat ya teman-teman ya. Di sini adalah istrinya dimakamkan. Di sini ini tepat di posisi ini. Di sini dia. Ya, dimakamkan ya. Tadinya ada batu, mana batu? Oh, ini teman-teman nih. Ini batu. Mungkin penandanya nih, batu nisannya muncul ke sana. Ya. Ini cukup nauzubillahi min dzalik ya. Cukup menyedihkan buat Mr. X. Karena ada orang yang dimiskinkan semiskin-miskinnya hanya karena ya memang ini kesalahan yang fatal ya buat umat muslim ya. Tadi dia berpesan semuanya
Jangan sekali-kali kalian itu berniat ataupun meninggalkan kewajiban kalian berpuasa di bulan Ramadan ya. Kenapa banyak orang yang kayak saya bekerja rajin, capek, lelah ya. Ya, karena bekerja ya. Bekerja tapi nggak pernah berpuasa. Ya, dan nggak pernah membayar vidya untuk menggantikan puasanya itu yang wajib itu ke orang-orang. Ya, dia semuanya ya, dia berkata, semua umat muslim yang tidak melakukan kewajiban tersebut makin kesini akan makin dikurangi ya, rezekinya akan makin dikurangi. Jadi hati-hati buat kalian yang sering ya meninggalkan ya kewajiban kalian, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ini hati-hati, ini sudah ada bukti nyata ya. Rezeki kalian akan dikurangi. Jadi kayak dimiskinkan gitu teman-teman ya. Mungkin kalau kalian meninggalkan 1 tahun dikurangi sedikit, 2 tahun makin dikurangi lagi, 3 tahun dikurangi lagi, 4 tahun dikurangi, 5 tahun dikurangi, dan seterusnya ya, makin sedikit ya. Tapi berbeda jika kalian itu yang melakukan puasa di bulan Ramadan full rutin. Kalau yang bolong dibayar, kalau yang nggak bisa membayar dibayar dengan vidya atau memberikan ya hartamu yang setara dengan makanan orang itu dalam 1 hari kepada orang lain gitu teman-teman. Nah, itu akan ditingkatkan derajatnya ya. Kenapa manusia makin kesini kan makin meningkat derajatnya ya, seperti itu. Kalian tahu Arab Saudi bagaimana? Di situ negara terkaya. Kenapa? Arab Saudi, Qatar itu negara yang sangat-sangat kaya karena mereka menjunjung kaidah keislamian ya. Agama Allah dijunjung, maka diberikanlah sesuatu hal yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini cukup menjanjikan, bukan? Kalau di Indonesia muslim memang besar, tapi muslimnya Indonesia sama muslim yang sesungguhnya itu di bawah 50%, sepertinya seperti itu ya. Kayak yang melakukan sholat pun banyak yang bolong-bolong ya. Juga di Indonesia ini kayak ketika berpuasa ya, mungkin di awal puasa semua orang berpuasa hampir ya, tapi ketika sudah 1 minggu ke sana sudah nggak ada yang berpuasa, banyak ya, hanya paling-paling nggak nyampe 50% ya yang sungguh-sungguh gitu teman-teman ya. Ini Mr. X kasih tahu ya sedikit ya ilmu. Kalau kalian bekerja keras dari rumah, berniatlah puasa, tapi ketika di tengah perjalanan kalian memang sudah nggak kuat, boleh kalian memutus puasa kalian di situ ya. Tapi kan kalian sudah niat, dan tetap kalian harus membayar hutang itu di lain hari ataupun bayar fidyah di situ teman-teman ya. Tapi kalau kalian dari rumah berangkat kerja sudah nggak ada niatan puasa, itu yang salah teman-teman ya, yang salah. Dan bahkan ya tadi dia berkata, kalau orang yang misalkan saya bolong 5 kali dalam 1 bulan ya, 5 kali dalam 1 bulan, ketika sampai bulan Ramadan selanjutnya kok belum dibayar ya, hutang puasanya itu belum dibayar, maka rezekinya akan dikurangi untuk tahun depannya yang 5 puasa ini hilang. Makanya buat kalian yang puasanya itu masih bolong, ingat harus dibayar. Kalau nggak dibayar dengan fidyah, berkurang terus. Bahkan lagi jika sampai 30 hari kalian nggak berpuasa sedikit pun, ini bisa dimiskinkan semiskin-miskinnya. Berat sekali ini. Nauzubillahi min dzalik ya. Ini kita tengok ya, tempat pemandiannya itu seperti ini. Ini pun sempat dapat bantuan dari warga teman-teman ya. Ini sampai seperti ini tempat pemandiannya. Ini yang masih utuh, tidak dibongkar karena ini dapat dari warga, tapi ini masih difungsikan untuk orang-orang yang lewat sini. Sebenarnya ini digunakan untuk umum juga gitu teman-teman. Ya sampai di sini ya kayaknya penjelasan dari Mr. X.
ya, untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu senantiasa dalam lindungan beliau dan selalu dilimpahkan rezekinya, ya. Allahumma amin, ya. Cara Allah melimpahkan rezeki kepada umatnya ataupun hambanya, ya, dengan cara mengujinya terlebih dahulu. Jika ujian lulus, maka diberikanlah segalanya. Makanya kalau kita sedang kaya ataupun uangnya sedang berlebih, ingat kita ada kewajiban, ya, sholat, terus banyak lagi hal lainnya, sedekah, juga banyak hal lainnya. Mungkin sampai di sini Mister undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.